Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reni Pujastuti dengan NIM 2106311000022 dari kelas 3A Pendidikan Informatika. Tujuan video kali ini yaitu untuk menuntaskan ujian tengah semester praktikum jaringan komputer. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang crimping, yang kedua konfigurasi routing statik, dan yang ketiga konfigurasi routing dinamis. Langsung saja, yaitu pada pembahasan pertama, apa itu crimping? Nah, crimping merupakan proses di mana sebuah kabel jaringan mampu menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh atau sempurna. Crimping juga disebut dengan cara membuat kabel jaringan. Alat dan bahan dalam pembuatan crimping yang pertama yaitu ada kabel UTP dan yang kedua ada konektor RJ45. Kabel UTP itu sendiri berfungsi untuk membuat jaringan komputer nantinya, dan yang kedua konektor RJ45 berfungsi untuk menghubungkan kabel dengan port yang menggunakan port RJ45. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada tang crimping dan yang keempat ada line tester. Di mana fungsi tang crimping itu sendiri yaitu untuk mengkrimping RJ45 yang sudah terpasang pada kabel UTP dengan benar. Sedangkan fungsi dari line tester itu sendiri yaitu alat untuk memeriksa kesempurnaan pemasangan kabel konektor RJ45. Nah, setelah peralatan sudah siap semua, maka selanjutnya yaitu langkah dalam pembuatan crimping. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus mengupas bagian luar kabel atau jaket menggunakan pisau pada crimping tool seperti pada gambar ini, kira-kira sepanjang 2 cm. Selanjutnya, jika kabel tersebut sudah dikupas bagian luarnya, maka akan terlihat seperti pada gambar ini. Langkah yang kedua yaitu kita harus menguraikan tiap kabel kecil-kecil ini di dalamnya seperti pada gambar ini. Kita itu harus menguraikan satu persatu seperti ini. Selanjutnya, nah, kita harus merapikan serta luruskan untuk mempermudah pengurutan warna nantinya. Lanjut. Nah, strategi pengkabelan pada kabel itu sendiri kan ada 2, yaitu kabel strike dan kabel cross. Di mana pada kabel strike itu pengurutan pada kedua ujungnya yaitu sama. Sedangkan pada kabel cross, pengurutan warna pada kedua ujungnya berbeda. Di mana pada kabel strike itu sendiri pada ujung A dimulai dari putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Ujung B-nya putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Sedangkan pada kabel cross pada ujung A dimulai dari warna putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Sedangkan pada ujung B dimulai dari putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita merapikan kabel yang telah diurut tadi, kemudian dipotong ujungnya menggunakan crimping tool, nih seperti pada gambar ini, hingga bagian ujungnya itu nanti rata. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu, nah jika sudah rata seperti pada gambar ini, masukkan kabel UTP pada konektor RJ45. Nah, pemasangannya itu harus sesuai dengan urutan kabel sehingga nanti akan menghasilkan seperti pada gambar ini. Lanjut langkah yang kelima, yaitu setelah kita yakin posisi kabel itu tepat pada konektor RJ45, selanjutnya masukkan konektor RJ45 ke crimping tool untuk di-press.
Nah, jika semua kabel telah menyentuh ujung konektor, tekan crimping tool agar konektor bisa mengunci kabel sehingga kabel tidak bisa bergoyang lagi. Langkah yang keenam, kita akan mengecek apakah kabel yang sudah kita buat tadi telah benar pemasangannya. Nah, pengujiannya itu dilakukan dengan menggunakan line tester. Caranya dengan memasukkan kabel UTP pada alat penguji atau line tester tadinya itu dan tekan tombol on-nya. Lalu, jika nyala lampu itu sesuai, maka kabel yang kita crimping itu sudah benar. Seperti contoh, nah ini. Ini contoh dari pengujian kabel strike, di mana nyala lampu itu berurutan. Sedangkan apabila pengujian dari kabel cross, nyala lampu itu tidak berurutan atau berloncat-loncat seperti pada gambar ini. Lanjut ke pembahasan kedua. Nah, ini merupakan pembahasan kedua dari saya, yaitu mengenai konfigurasi routing statik. Di mana di sini terdapat 4 router, 4 switch, dan 4 klien. Nah, pada masing-masing router ini ada beberapa yang sudah terisi IP-nya, dan ada beberapa juga yang belum keisi. Mari kita isi terlebih dahulu pada router 3. Lalu kita isi pada fast internet 0/0-nya. Kita klik on. Lanjut kita isi pada fast internet 6/0. Oke. Selanjutnya kita isi pada IP PC ketiga, yaitu dengan desktop IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya. Lalu jangan lupa kita masukkan default gateway-nya. Nah, setelah kita isi semua IP pada masing-masing router maupun pada klien, lanjut kita konfigurasi statiknya pada router 0 terlebih dahulu, yaitu masukkan network-nya. Network di sini yaitu IP pada klien. Nah, sedangkan next hop ini router yang terdekat, yaitu 22.2. Nah, kita add. Lanjut kita tambahkan pada klien ketiga dan klien keempat. Nah, untuk router selanjutnya kita isi sesuai aturan yang tadinya saya sudah bilang pada router 0. Nah, sesudah kita isi pada konfigurasi statiknya, lanjut kita komen pada klien ke klien atau PC 0 ke PC lainnya, yaitu dengan klik komen prompt. Lalu kita ping pada IP yang akan kita koneksikan. Nah, apabila muncul tampilan seperti pada gambar ini, maka koneksi antara PC 0 ke PC 2 yaitu benar atau sukses. Nah, berhasil semua. Jadi seperti ini untuk konfigurasi statik. Selanjutnya, saya akan lanjut pada pembahasan ketiga. Nah, berikut ini merupakan pembahasan ketiga,
yaitu konfigurasi IP address-nya maupun topologinya sama seperti tadi pada konfigurasi statik, di mana pada konfigurasi dinamis ini kita hanya mengisikan pada bagian RIP-nya saja, konfigurasi RIP-nya, yaitu kita klik, kita masukkan pada RIP-nya, kita add, lanjut pada router 1, router 2, dan terakhir pada router ketiga, nah, setelah selesai kita masukkan, selanjutnya kita tes atau kita uji dengan add simple PDU. Nah, sukses. Cara kedua yaitu bisa kita tes dengan command prompt, yaitu kita ping pada PC yang akan kita koneksikan. Kita ping pada laptop 3. Nah, apabila koneksi antara laptop 0 sama laptop 3 itu berhasil, maka akan tampil seperti ini. Kita coba lagi pada laptop 2. Kita akan mengeping pada laptop 1. Lanjut kita ping pada laptop 0. Nah, sukses semua. Seperti inilah hasil pada konfigurasi dinamis. Nah, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.